Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai penyusutan dan amortisasi. Di sini dijelaskan untuk penyusutan itu, yang pertama, harta berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, HGB, HGU, dan hak pakai. Kemudian ada bangunan. Bangunan ini disusutkan ketika dilakukan dalam berbagai bagian-bagian yang sama besarnya, kemudian selama masa yang telah ditentukan. Kemudian untuk aktiva selain bangunan, itu juga dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar, kemudian selama masa yang ditentukan, dan dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan tarif atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Kemudian untuk usaha tertentu di sini ditentukan Menteri Keuangan, yaitu berdasarkan PMK 249/PMK.03/2008. Nah, kapan mulai penyusutan? Penyusutan dimulai itu pada bulan yang dilakukannya pengeluaran kecuali harta yang masih dalam proses pengerjaan pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut. Kemudian dengan persetujuan Dirjen Pajak, pada bulan harta tersebut digunakan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Nah, di sini ada dasar penyusutan bagi WP yang melakukan penilaian kembali aktiva sesuai dengan pasal 19. Nilainya itu setelah dilakukan penilaian kembali aktiva. Nah, saat mulainya penyusutan itu bulan dilakukannya pengeluaran atau bulan selesainya pengerjaan suatu harta. Maksudnya di sini saat mulai penyusutan itu berarti mulai pada waktu mulainya barang tersebut atau aktiva tersebut digunakan, atau pada waktu kita mendapatkan atau membeli harta tersebut. Kemudian bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Nah, ini berdasarkan persetujuan Dirjen Pajak. Jadi semuanya nanti dilaporkan kapan kita membelinya dan kapan kita mulai menggunakannya. Harta tersebut nanti akan ditentukan kapan mulai kita akan melakukan penyesuaian itu berdasarkan dari persetujuan Dirjen Pajaknya. Nah, di sini contohnya pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung senilai 1 miliar. Pembangunan dimulai bulan Oktober 2009 dan selesai untuk digunakan bulan Maret 2010. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung dimulai pada bulan Maret 2010. Nah, di sini kita akan membuat atau menghitung untuk penyusutannya. Nah, saat mulai penyusutan di sini contohnya sebuah mesin dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2009 dengan harga perolehan 150 juta, masa manfaat 4 tahun. Kalau tarif penyusutannya misalkan ditetapkan 5%, maka perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk 2009 itu 5%, sehingga harga untuk tarifnya 50%, kemudian penyusutannya itu 75 juta. Itu dari hasil dari perhitungan 150 juta dikalikan dengan 50%. Kemudian untuk tahun 2010 tarifnya 50% dikalikan dengan nilai buku di tahun 2019 yaitu 75 juta, sehingga penyusutan di tahun 2010 itu 37.500.000 rupiah. Kemudian untuk tahun 2011
tarif penyusutannya adalah 50% dan dikalikan dengan nilai sisa buku tahun 2010 yaitu Rp37.500.000, sehingga hasil penyusutan 2011 itu adalah Rp18.750.000. Kemudian untuk 2012 masih dengan tarif yang sama yaitu 50%, tapi di sini disusutkan sekaligus yaitu berdasarkan jumlah dari nilai sisa buku di tahun 2011 sehingga penyusutannya sebesar Rp18.750.000. Sehingga untuk tahun 2012 nilai sisa bukunya adalah 0 atau habis. Nah, di sini contoh yang ketiga, sebuah mesin dibeli dan ditetapkan pada bulan Juli 2019 dengan harga perolehan sebesar 100 juta. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Nah, di sini misalkan untuk penyusutannya ditetapkan 50%, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tahun 2019 kita hitung dulu dari Juli sampai dengan Desember, itu ada 6 bulan, sehingga 6/12 kali 50%, karena kita menghitungnya untuk 2019 itu dari Juli 2019 sampai dengan Desember 2019, sehingga 6/12 kali 50% dikalikan dengan harga perolehannya yaitu 100 juta, sehingga penyusutannya itu sebesar 25 juta. Nah, untuk nilai sisa bukunya itu adalah 75 juta, yaitu hasil dari harga perolehan sebesar 100 juta dikurangi dengan penyusutan tahun 2009 yaitu 25 juta. Kemudian untuk tahun 2010 kita full 1 tahun sehingga kita hanya menggunakan tarifnya saja yaitu 50% dikalikan dengan harga perolehannya yaitu 100 juta. Dikalikan dengan nilai sisa buku di tahun 2019, sehingga 50% kali 75 juta, hasil penyusutannya adalah Rp37.500.000. Nah, nilai sisa bukunya yaitu 75 juta dikurangi dengan penyusutan tahun 2010 yaitu 37.500, sehingga hasilnya 37.500. Untuk tahun 2011 kita masih menggunakan tarif yang sama yaitu 50% dikalikan dengan nilai buku tahun 2010 yaitu 37.500, sehingga penyusutan di tahun 2011 yaitu 18.750.000, sehingga nilai buku untuk tahun 2011 menjadi 18.750.000. Untuk tahun 2012 masih sama tarifnya itu 50% dikalikan dengan nilai sisa buku tahun 2011 yaitu 18.750.000, sehingga penyusutan tahun 2012 yaitu 9.375.000 rupiah. Dan nilai sisa buku di tahun 2012 yaitu 9.375.000 rupiah. Nah, untuk tahun 2013 disusutkan sekaligus, sehingga kita tulis saja untuk penyusutannya sesuai dengan nilai sisa buku tahun 2012 yaitu 9.375.000, sehingga untuk nilai sisa buku tahun 2013 adalah 0. Nah, di sini untuk contoh berikutnya ada PTI bergerak di bidang perkebunan kopi membeli traktor pada tahun 2009. Perkebunan mulai menghasilkan panen tahun 2010. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor dapat dimulai tahun 2010, yaitu berdasarkan pasal 11 ayat 3 dan 4. Nah, di sini ada masa manfaat dan tarif penyusutan.
Ini untuk kelompok harta berwujud ditetapkan dengan Kemenke, yaitu pasal 11 ayat 6 dan 11. Di sini untuk kelompok harta berwujud itu ada kelompok bangunan yang terdiri dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, dan ada bangunan, yaitu ada bangunan permanen dan tidak permanen. Nah, di sini untuk masa manfaatnya untuk bukan bangunan, yaitu kelompok 1 dengan 4. Di sini untuk kelompok 1 itu adalah 4 tahun. Kemudian kita bisa menggunakan penyusutan dengan dua metode, yaitu ada garis lurus dan saldo menurun. Untuk garis lurusnya itu tarifnya sebesar 25% dan saldo menurun tarifnya adalah 50%. Kemudian untuk kelompok yang kedua, untuk masa manfaat 8 tahun, dengan metode garis lurus tarifnya itu 12,5% dan untuk saldo menurun ganda tarifnya adalah 25%. Kemudian kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun. Untuk metode garis lurusnya tarifnya itu 6,25% dan saldo menurunnya tarifnya adalah 12,5%. Dan untuk kelompok 4, yaitu masa manfaatnya adalah 20 tahun. Tarif untuk garis lurusnya adalah 5% dan tarif untuk saldo menurunnya adalah 10%. Nah, untuk yang bangunan, itu untuk bangunan permanen, masa manfaatnya adalah 20 tahun. Metode yang digunakan hanya garis lurus, yaitu tarifnya 5%. Untuk bangunan tidak permanen, masa manfaatnya adalah 10 tahun dan untuk metode garis lurus tarifnya adalah 10%. Nah, di sini ada contoh perhitungan penyusutan metode garis lurus. Di sini dijelaskan misalkan harta berwujud dengan masa manfaat 4 tahun, harga perolehannya adalah 100 juta, sehingga tarif penyusutan untuk garis lurusnya adalah 25% dan untuk tarif saldo menurunnya adalah 50%. Nah, yang kita akan ngebahas dulu itu adalah menggunakan tarif garis lurus. Di sini untuk harga perolehannya adalah 100 juta. Kemudian untuk penyusutan tahun pertama itu adalah 25 juta, yaitu berasal dari 25% dikalikan dengan 100 juta. Sehingga nilai sisa buku di tahun pertama itu adalah 75 juta karena harga perolehan adalah 100 juta. Kemudian penyusutan tahun pertama itu sebesar 25 juta dan nilai sisa bukunya adalah 75 juta. Kemudian kita lihat di sini untuk tahun kedua penyusutannya masih sama 25 juta sehingga nilai sisa bukunya adalah 50 juta. Dan sampai di tahun keempat kita masih menggunakan tarif yang sama yaitu 25% sehingga penyusutannya sebesar 25 juta. Dan di tahun yang keempat nilai sisa bukunya adalah 0. Kemudian di sini ada contoh perhitungan penyusutan dengan metode saldo menurun. Tadi harga perolehannya adalah 100 juta, kemudian tarif penyusutannya adalah 50%. Sehingga penyusutan di tahun pertama itu adalah 50 juta. Nilai sisa buku tahun pertama menjadi 50 juta. Kemudian untuk tahun kedua penyusutannya masih sama yaitu 50% dari nilai sisa buku tahun sebelumnya atau tahun pertama. Sehingga penyusutan di tahun kedua adalah 25 juta dan nilai sisa buku tahun kedua adalah 25 juta. Dan untuk tahap tahun keempat penyusutannya itu masih menggunakan 50%, tetapi karena tahun keempat adalah tahun terakhir sehingga kita langsung menyusutkannya sesuai dengan nilai sisa buku di tahun ketiga. Sehingga penyusutan tahun ketiganya adalah 12.500.000 dan nilai sisa buku di tahun keempat adalah 0. Kemudian selain penyusutan di sini juga ada amortisasi. Amortisasi itu atas pengeluaran untuk harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan
HGB, HGU, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nanti akan dilakukan dalam bagaimana bagian yang sama besarnya. Atau nanti dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran atau atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat diamortisasikan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Nah, di sini amortisasi dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan PMK, yaitu pasal 11 ayat 1A. Nah, di sini untuk masa manfaat dan tarif amortisasinya untuk kelompok harta tak terwujud itu ada 4 kelompok. Kemudian kita bisa menggunakan tarif amortisasi, yaitu ada garis lurus dan saldo menurun. Nah, kita ambil contoh di sini untuk kelompok 1, yaitu masa manfaatnya adalah 4 tahun. Jika kita menggunakan garis lurus, maka tarif amortisasinya adalah 25%. Dan jika kita menggunakan saldo menurun tarif amortisasinya adalah 50%. Dan seterusnya nanti bisa kalian baca di sini. Dan yang di sini juga biaya pendirian, kemudian biaya perluasan modal dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Ini sama dengan tarif yang ada di atas. Kemudian untuk hak dan pengeluaran bidang penambahan migas bumi. Di sini menggunakan metode satuan produksi. Kemudian untuk hak penambangan, hak pengusaha hutan, kemudian ada hak pengusaha sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, itu menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun. Untuk pengeluaran sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nanti bisa menggunakan diamortisasi sama dengan angka 1 di atas. Nah, nanti ini semuanya berdasarkan pasal 11A ayat 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang berikutnya di sini untuk amortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan maksimal 20% setahun. Di sini pengeluaran untuk memperolehnya itu adalah hak penambangan selain migas bumi, kemudian ada hak pengusaha hutan dan hasil alam lainnya, kemudian ada hak pengusaha hasil laut, dan yang terakhir ada bidang usaha tertentu. Contohnya ada pengeluaran biaya memperoleh hak penambahan minyak dan gas bumi oleh PT IK yaitu 500 juta. Taksiran jumlah kandungan minyak itu adalah 200 barel. Kemudian setelah diproduksi minyak dan gas bumi mencapai 100 juta barel, PT IK menjual hak penambangan tersebut kepada PT Y dengan harga 300 juta. Perhitungan penghasilan dan kerugiannya adalah sebagai berikut. Harga perolehan itu adalah 500 juta, kemudian amortisasi yang telah dilakukan itu 50% dari 500 juta yaitu 250 juta, sehingga nilai buku hartanya adalah 250 juta, dan harga jual hartanya itu adalah 300 juta. Sehingga pembukuannya jumlah nilai buku harta adalah 250 juta dibebankan sebagai kerugian. Jumlah sebesar 300 juta dibukukan sebagai penghasilan. Harta berwujud dan harta tidak berwujud, nanti silahkan kita lanjut untuk latihan soal yang sudah saya share di classroomnya. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan ini bisa untuk kalian belajar di rumah. Jika ada kesulitan atau kendala dalam pemahaman materi, bisa nanti ditanyakan via WA. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas di classroom.